Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluhan dan berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya di channel saya, Erna Juhartini. Di video saya kali ini akan memberikan materi berupa pengenalan kemunduran mutu ikan. Kita simak yuk, apa arti kemunduran mutu ikan dan proses apa saja nih yang akan ikan lewati hingga akhirnya membusuk. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke sahabat, selamat menikmati. Cheers! Hasil perikanan merupakan produk yang sangat cepat membusuk. Proses kemunduran mutu akan segera terjadi begitu ikan diangkat dari air dan mati. Semua proses perubahan ini akhirnya mengarah ke pembusukan. Proses perubahan pada tubuh ikan terjadi karena adanya aktivitas enzim, mikroorganisme, dan oksidasi lemak. Sebab-sebab ikan membusuk. Istilah pembusukan meliputi dua macam perubahan yang terjadi pada ikan, yaitu hilangnya secara perlahan-lahan ciri karakter ikan segar yang diinginkan. Kedua, timbulnya bau-bau yang tidak diinginkan dan rupa menjadi jelek atau tidak menarik. Secara umum, kerusakan-kerusakan ikan dapat digolongkan menjadi kerusakan-kerusakan biologis yang disebabkan oleh bakteri, jamur, ragi, dan serangga. Kemudian, kerusakan-kerusakan enzimatis disebabkan oleh adanya reaksi kimia, oksigen ya, misalnya ketengikan yang diakibatkan oleh oksidasi lemak. Kerusakan-kerusakan fisis, apa itu? Disebabkan oleh kecerobohan dalam handling atau processing. Misalnya luka-luka, memar, patah, kering, dan sebagainya. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut, penyebab utama pembusukan ikan adalah enzim dan bakteri. Enzim itu apa? Enzim itu suatu substansi organik yang terdapat di dalam tubuh ikan, yaitu di dalam daging ikan dan isi perut, terutama pada alat-alat pencernaan. Pada waktu ikan masih hidup, enzim berfungsi sebagai katalis biologi yang membantu proses pencernaan makanan. Setelah ikan mati, enzim tersebut akan berbuat sebaliknya, yaitu daging ikan yang dicerna. Kemudian bakteri. Bakteri merupakan jasad renik mikroba yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Pada ikan hidup, bakteri terdapat pada bagian kulit, lendir, insang, dan pada makanan di dalam perutnya. Selama ikan masih hidup, bakteri sih tidak berpengaruh buruk terhadap ikan. Nah, setelah ikan mati, baru bakteri segera meningkatkan aktivitasnya untuk perkembangan dan menyerang seluruh tubuh ikan. Tahap-tahap pembusukan ikan. Proses pembusukan ikan berjalan melalui beberapa tahap. 1. Hiperamia. Terlepasnya lendir dari kelenjar-kelenjar di dalam kulit, membentuk lapisan bening yang tebal di sekeliling tubuh ikan. 2. Rigor mortis, yaitu mengejangnya tubuh ikan setelah mati. Rigor artinya kaku dan mortis artinya mati. Jadi rigor mortis, keadaan kaku setelah mati. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena otot-otot yang berkontraksi akibat reaksi kimia yang dipengaruhi oleh si enzim. Ketiga, autolisis, yaitu melemasnya kembali tubuh ikan setelah mengalami rigor. Dagingnya menjadi lembek karena kegiatan enzimnya meningkat. Penguraian daging ikan oleh enzim menghasilkan bahan yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Bakteri sudah mulai merusak ikan dengan mengurangi protein daging. Dan yang keempat yaitu bacterial decomposition. Pada tahapan ini bakteri telah terdapat dalam jumlah yang sangat banyak akibat perkembangan yang sangat banyak terjadi pada fase-fase sebelumnya. Aksi bakteri itu dimulai pada saat hampir bersamaan dengan tahap autolisis. Kemudian berjalan sejajar. Bakteri merusak ikan lebih parah dari kerusakan yang diakibatkan oleh enzim. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pembusukan ikan? Begini,
Dalam setiap operasi penangkapan, ikan yang tertangkap harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena perlakuan ini merupakan langkah pertama yang sangat menentukan mutu ikan dalam proses berikutnya. Ikan yang ditangkap akan segera membusuk. Kecepatan pembusukan dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Cara penangkapan. Ikan yang tertangkap dengan flaying, fall and line, trawl akan lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan yang ditangkap dengan gill net, long line, dan sebagainya. B. Reaksi ikan menghadapi kematian. Ikan-ikan yang keras menghabiskan banyak tenaganya dalam menghadapi kematiannya. Lebih cepat membusuk daripada ikan yang mati dengan tenang atau cepat. C. Jenis dan ukuran ikan. Kecepatan pembusukan berbeda nih pada setiap jenis ikan karena perbedaan komposisi kimianya. Ikan yang berukuran kecil cepat membusuk daripada ikan yang berukuran lebih besar. D. Keadaan fisik sebelum ditangkap. Ikan yang sangat kenyang akan makanan saat ditangkap, perut dan dinding perutnya segera terurai oleh enzim isi perut dan akan mengakibatkan perubahan warna. Sedangkan ikan yang kondisi fisiknya lemah, misalnya ikan yang sakit, lapar, atau habis bertelur, mereka akan lebih cepat membusuk. Keadaan cuaca. Udara yang panas, suhu air yang tinggi, laut yang banyak gelombang akan mempercepat pembusukan. Dan F. Cara penanganan dan penyimpanan. Jika ikan dalam keadaan rigor diperlakukan dengan kasar, misalnya ditumpuk terlalu banyak, terinjak, terlempar, dan sebagainya, proses pembusukannya akan berlangsung lebih cepat. Terus bagaimana kita bisa mencegah pembusukan ikan? Pada prinsipnya, kita telah mengetahui bahwa pembusukan ikan terutama disebabkan oleh enzim dan bakteri. Oleh karena itu, untuk mencegah pembusukan akan sangat efektif bila kedua penyebab utama itu disingkirkan dari ikan, dibunuh, dan dicegah kedatangan penyebab lain yang berasal dari luar. Sebenarnya pembusukan itu sendiri bagaimanapun tidak dapat dicegah atau dihindari. Sampai saat ini manusia baru berhasil untuk memperlambat atau menunda proses pembusukan itu. Usaha mencegah pembusukan ikan bisa nih kita lakukan, yaitu dengan A. Mengurangi sebanyak mungkin jumlah enzim dan bakteri pada tubuh ikan. B. Membunuh sisa-sisa bakteri dan enzim atau sekurang-kurangnya menghambat kegiatannya. Bakteri yang tertinggal pada ikan dapat diperangi loh. Caranya gimana? Begini, misalnya dengan penggunaan suhu rendah atau penggunaan suhu tinggi. Kemudian pengeringan, dehidrasi, penggunaan zat-zat antiseptik, dan penyinaran atau iradiasi. Untuk dapat hidup dengan baik, bakteri memerlukan suhu tertentu, tergantung dari jenisnya ya. Bicara tentang suhu ya, kita punya kesimpulan bahwa kebanyakan bakteri akan mati atau sekurang-kurangnya terhenti kegiatannya bila suhu ikan diturunkan sampai di bawah 0 derajat Celcius, atau sekalian kita naikkan sampai di atas 100 derajat Celcius. Penggunaan suhu rendah kita lakukan dengan menggunakan es atau dengan cara pendinginan. Sedangkan untuk suhu tinggi yang dipakai biasanya dengan pengalengan atau pemindangan. Ikan asin, ikan asap, ikan asam, dan sebagainya akan lebih awet jika disimpan pada suhu yang lebih rendah. Dan C. Melindungi ikan terhadap kontaminasi bakteri dari luar. Pengawetan tidak akan banyak berarti jika ikan yang telah diawetkan tidak dilindungi dari penyebab kerusakan baru yang datang dari luar ikan. Kerusakan ini bermacam-macam loh sahabat. Untuk melindungi ikan terhadap kerusakan-kerusakan ini, kita harus menyelenggarakan sanitasi atau higienis yang baik dalam proses penanganan, melakukan pembungkusan atau pengepakan yang baik, serta usaha-usaha proteksi yang lain.
Nah, sahabat, kita sudah mengetahui nih tentang kemunduran mutu ikan dan faktor-faktor penyebabnya. So, ikuti video saya selanjutnya. Demikian video penyuluhan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya sahabat. Sampai jumpa di video penyuluhan saya selanjutnya. Salam penyuluhan, majulah dunia perikanan. Lanjutkan kreativitas dan berbagi pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.